Oke, untuk hasil ujian minggu lalu ada yang ingin ada yang ingin bertanya mengenai jawabannya atau hasilnya. Sebelum kita mulai, silakan Bapak. Yang udah diperiksa itu baru kelas A, kelas C, kelas D. Yang kelas B insya Allah nanti siang akan saya selesaikan. Soalnya baru 3 kelas yang baru selesai. Nah, yang untuk 3 kelas ini ada yang ingin berkomentar mengenai hasil atau gimana caranya gitu. Semuanya bisa mendengar kan? Pak. Bisa Pak, bisa dengar. Apa cukup segitu aja dengan hasil ujiannya atau ada yang ingin ditanyakan gitu sih? Biar saya bisa lanjut materinya. Nggak ada yang ingin berkomentar? Pak, izin bertanya. Silahkan. Untuk cara pengerjaannya sampai selesai, Pak. Jika dinilai sampai 90 ke atas, gimana itu Pak cara pengerjaannya? Nah, seperti yang saya koreksi kemarin ya kan. Pertama itu saya mengharapkan betul dulu mentabulasikan nilai matnya. Nilai mat itu matrik asal tujuan. Yang di tabel 1 itu kan namanya mat. Paham kan yang di tabel pertama sekali dibikin itu? Nah, rata-rata mahasiswa salahnya di situ, menjumlahkan semua yang ada di tabel itu nggak sesuai dengan yang sudah ada di soalnya gitu. Misal ada yang di kelas B ada yang nilai jumlahnya itu 2610, rata-rata mahasiswa banyak bikin 2510, ada yang hilang 100. Begitu juga yang di kelas D, di kelas A gitu ya. Nah, itu penilaian pertama. Penilaian kedua, di setiap kelas kan soalnya sudah saya bikin beda. Nah, tapi masih ada sebagian mahasiswa yang membuat faktor pertumbuhan itu sama dengan soal yang ujian yang pertama gitu. Padahal soalnya udah dibedakan nih, tapi dia masih pakai faktor pertumbuhan yang di minggu lalu. Itu penilaian yang kedua. Penilaian yang ketiga, banyak mahasiswa terjebak menggunakan file yang lama dipakai lagi untuk ujian yang keduanya gitu. Masalahnya di file lama itu ada yang nilainya itu enggak, selnya itu enggak saling ngelink gitu. Atau artinya ada yang ngelink, ada yang diketik manual. Nah, pada saat diketik manual tadi di situ bikin salah rata-rata tuh di iterasi ketiga. Nah, kan banyak mahasiswa yang udah komentari di iterasi ketiga itu nilainya bukan nilai kamu, itu nilai mahasiswa yang lain, saya bilang. Nah, padahal nilai yang dibikin di hasil prediksi di tabel 1 itu udah benar itu. Tabel 1 benar, tabel 2 benar. Nah, di tabel 3 malah pakai punya orang. Maka rentetan ke bawahnya jadi tidak sesuai gitu. Untuk yang di kelas B silakan di screenshot dulu untuk mat yang pertamanya. Ini untuk yang soal B, di screenshot aja, nanti dicocokkan dengan apa yang sudah dibikin, betul atau salahnya gitu. Nah, faktor pertumbuhan kan kemarin saya suruh tambahkan dengan nilai NIM. Nah, nilai faktor pertumbuhan yang aslinya itu kan segini, nanti tinggal ditambah dengan NIM aja. Nanti total matnya itu 4900 yang untuk di kelas B. Di kelas D ada 3300. Yang di kelas C 2610.
Ini yang di kelas C 2610 dan di kelas A itu 2550. Itu patokan awalnya untuk soal yang saya berikan kemarin. Nah, di minggu ini kita akan lanjut ke pertemuan 9 itu mengenai pemilihan moda. Untuk pemilihan moda ini kan dia satu teori, satu lagi hitung. Yang hitung ini karena agak repot dibandingkan materi sebelumnya. Saya bikinkan tutorial untuk pengerjaan tugasnya. Nanti bisa diikuti tutorialnya sampai selesai. Mudah-mudahan apa yang dikerjakan itu juga selesai gitu. Untuk lebih jelasnya kita coba lihat dulu. Nah, kalau di minggu lalu kan kita selalu membahas tentang sequential transfer testing procedure. Ini kan model klasik ya, yang di generation itu selalu saya keluarkan di halaman pertama. Karena ini lebih dikenal dengan konsep pemodelan 4 tahap yang klasik. Artinya pengerjaannya itu dilakukan bertahap, mulai dari bangkitan perbaikan perjalanan, selesai itu baru distribusi perjalanan, baru lanjut ke pemilihan moda atau model split atau model choice. Akhir baru ada pengembangan perjalanan. Nah, ini dikenal dengan konsep pemodelan 4 tahap klasik. Nah, sekarang pemodelan ini sudah bisa dibikin modifikasi dengan istilah konsep pemodelan tahap modifikasi, yang artinya pengerjaan di antara yang 4 ini itu bisa dilakukan secara bersamaan. Artinya kalau saya contohkan di sini moda split, itu moda split itu bisa dilakukan secara bersamaan dengan trip generation, atau dengan trip distribution juga bisa, atau dengan traffic assessment juga bisa. Ini tahap modifikasi. Nah, kalau kita lihat lagi gambarannya secara umum, saya sering di minggu-minggu 3, 4, 5 itu sering menyebutnya dengan moda choice. Benarnya moda choice, moda split itu sama, artinya pemilihan moda transportasi. Nah, tujuannya untuk apa? Ya, tujuannya untuk mengetahui proporsi pengalokasian perjalanan. Perjalanan ini baik itu orang ataupun barang dengan pilihan beberapa moda. Nah, di sini ada gambar animasi, istilahnya kalau dari origin I ini atau zona asal ini ke zona tujuan atau destination, biasanya orang menggunakan kendaraan pribadi atau moda satunya kendaraan pribadi. Sekarang kita mendesain bagaimana kendaraan pribadi ini berkurang di jalan raya dengan alternatif pilihan moda yang lain atau moda yang baru. Misal kita bisa tawarkan dia menggunakan tram atau bisa menggunakan bis transit, misalnya bis rapid transit atau BRT. Nah, kurang lebih gambarannya seperti ini. Kita menawarkan moda transportasi baru atau pembaharuan dari moda transportasi yang sudah ada untuk menarik pengguna dari kendaraan yang sifatnya itu sudah dominan di jalan raya gitu. Nah, dalam proses pemilihan moda itu sendiri, biasanya pelaku perjalanan akan mempertimbangkan beberapa hal atau beberapa indikator. Yang pertama itu ada biaya, waktu tempuh, ketersediaan moda, maksud dari perjalanannya, yang kelima itu keselamatan, dan yang keenam ada kenyamanan. Nah, ini baru sebagian dari pertimbangannya atau faktor pertimbangan bagi orang untuk melakukan pemilihan moda. Kenapa menggunakan angkot? Ya, saya lebih menghemat misalnya. Kenapa memilih kendaraan pribadi? Saya pengen cepat, kan ada alasan tersendiri. Nah, alasan tersendiri ini di setiap modanya pasti indikatornya sama gitu. Indikatornya apa? Ya, seperti yang ini. Ada biaya, waktu tempuh, ketersediaan moda, maksud perjalanan, keselamatan, dan kenyamanan. Nah, ini baru sebagian.
Kalau di skripsi ini bisa jadi banyak, tergantung indikator-indikator apa yang menjadi faktor pemilihan atau pertimbangan bagi orang bergerak dari zona asal ke zona tujuan dengan moda-moda yang tersedia. Nah, untuk mengetahui proporsi pilihan moda transportasi itu terbagi atas tiga. Tiganya itu mulai dari kendaraan pribadi, kendaraan umum, dan kendaraan tidak bermotor. Nah, di kendaraan pribadi sendiri itu bisa kita berlaku sebagai drivernya atau sebagai penumpangnya. Itu kalau karakternya di kendaraan pribadi. Nah, kalau di kendaraan umum itu biasanya pelaku pemilih moda transportasi itu terbagi atas tiga. Yang pertama dikenal dengan Park and Ride Access, dan yang kedua Kiss and Walk Access, dan yang ketiga adalah Walk Access. Kalau saya jelaskan yang pertama, yang Park and Ride Access ini adalah pelaku perjalanan dia berangkat dari rumah dengan menggunakan kendaraan pribadi. Semisal dia bergerak dari rumahnya menggunakan sepeda motor, itu berangkat dari rumah menuju titik pemberhentian atau titik angkutan umum seperti kayak di stasiun atau di halte bis. Nah, dia sampai di sana langsung memarkirkan kendaraannya di tempat parkir yang sudah tersedia, lalu melanjutkan perjalanannya dengan menggunakan angkutan umum. Nah, itu dikenal dengan istilah Park and Ride Access. Artinya ada dua moda transportasi yang digunakan untuk bisa mencapai zona tujuan. Nah, biasanya hal-hal seperti ini itu banyaknya ada di stasiun atau di MRT juga ada sekarang. Nah, itu disediakan tempat parkir agar orang yang memiliki kendaraan kayak sepeda atau sepeda motor itu bisa dititipkan sementara menjelang dia pulang kerja. Dia berangkat menggunakan kendaraan angkutan umum, habis itu pulang lagi, dan pulang dari parkir tadi baru menggunakan kendaraan pribadinya lagi. Itu dikenal dengan Park and Ride Access. Nah, yang kedua itu ada Kiss and Walk Access. Ini biasanya pelaku perjalanan berangkat dari rumah itu diantar oleh anggota keluarga menuju titik pemberhentian angkutan umum. Nah, sampai di sana yang mengantar tadi balik lagi pulang, sementara pelaku perjalanan ini melanjutkan perjalanannya dengan menggunakan moda transportasi umum atau angkutan umum. Nah, ini juga banyak kita lihat seperti kayak diantar sama orang tua atau diantar sama saudara. Kita berangkat dari rumahnya memang menggunakan kendaraan pribadi, tapi diantar cuma sampai titik pemberhentian dari angkutan umum atau titik kumpul dari angkutan umum. Di situ kita lanjutkan dengan moda angkutan umum. Itu dikenal dengan istilah Kiss and Walk Access. Habis itu ada yang dikenal dengan Walk Access. Walk Access itu artinya kita keluar dari rumah itu full berjalan kaki. Kita berjalan kaki dari rumah sampai ke titik pemberhentian bis atau nanti kita berlanjutkan dengan ini karakter dari kendaraan umum. Dan yang terakhir itu ada kendaraan tidak bermotor. Kendaraan tidak bermotor itu artinya berangkat dari rumah menuju tujuan itu bisa menggunakan sepeda atau menggunakan jalan kaki. Jadi di sini konsepnya tidak ada menggunakan angkutan umum. Nah, dia hampir sama dengan kendaraan pribadi, cuman kendaraan pribadi kategorinya kendaraan bermotor ya. Kalau ini dia full tidak ada kendaraan bermotor, yang ada cuman sepeda dan jalan kaki. Nah, ini proporsi pilihan moda transportasi. Ada 3, kendaraan pribadi, kendaraan umum, kendaraan tidak bermotor. Nah, faktor pertimbangan atau atribut untuk memilih transportasi. Biasanya dalam proses pemilihan moda kan pelaku perjalanan mempertimbangkan hal yang saya jelaskan di halaman pertama. Kita bahas pertama itu biaya. Nah, biaya ini adalah faktor pertimbangan yang terbesar berpengaruh terhadap pemilihan moda. Kenapa? Biasanya biaya ini itu kan
tergantung selera ya. Kalau kita pengennya yang nyaman, premium, pasti ongkos atau tarif yang ditawarkan angkutan itu lebih tinggi dibandingkan yang kelasnya ekonomi. Nah, sekarang kalau kita bandingkan lagi biaya kendaraan angkutan umum dengan kendaraan pribadi, jelas biaya angkutan pribadi lebih mahal lagi dibandingkan angkutan umum. Nah, biaya ini biasanya faktornya itu ya selera. Karena tiap orang memiliki seleranya yang berbeda-beda. Nah, biaya ini juga dipengaruhi dari waktu tempuhnya gitu. Kalau kita abaikan selera tadi, kalau kita lihat kebutuhannya mengenai waktu tempuh, rata-rata yang waktu tempuhnya cepat itu menawarkan dengan tarif yang lebih tinggi daripada yang standar. Nah, kalau kita bandingkan lagi antara angkutan umum dengan angkutan pribadi, waktu tempuh angkutan pribadi itu cenderung lebih cepat dibandingkan angkutan umum. Dan biaya yang dikeluarkan menggunakan angkutan pribadi pun juga lebih tinggi dibandingkan angkutan umum. Nah, biaya dan waktu tempuh ini dia berbanding lurus. Kalau pengen biayanya murah, waktu tempuhnya rata-rata itu biasanya lama. Atau waktu tempuhnya cepat, biayanya lebih tinggi. Nah, habis itu kalau kita udah lihat biaya dan lihat waktu tempuh, ada juga ketersediaan moda. Kalau kita melakukan perjalanan full biasanya menggunakan kendaraan umum, kita juga mempertimbangkan yang namanya ketersediaan moda. Oke, biayanya murah, waktu tempuhnya standar. Tapi kalau modanya itu berangkat cuma 1 kali dalam 1 hari, kan itu artinya tidak menjamin atau tidak membuat kita merasa kebutuhan kita itu tidak terpenuhi untuk mengenai perjalanan gitu. Otomatis orang biar lebih memilih biaya yang lebih mahal, waktu tempuhnya lebih cepat dengan ketersediaan modanya tercukupi. Artinya kapan kita berangkat, modanya itu selalu ada gitu. Ya, kalau kita lihat di daerah Ciamis, kalau kita mau menuju Jakarta kan sekali setengah jam bus ke Jakarta itu kan selalu ada. Nggak harus menunggu pagi dulu baru berangkat atau 1-2 kali dalam sehari, kan tidak. Dia bisa ada dalam waktu setengah jam, tiap setengah jam dia selalu ada. Artinya itu ketersediaan moda. Nah, ada juga yang keempat itu maksud dari perjalanan. Maksud dari perjalanan ini kalau kita kelompokkan, yang pertama ada perjalanannya itu pulang pergi, artinya kita kayak berangkat kerja, pergi sekolah, itu kan pulang pergi. Ada juga maksud perjalanannya itu wisata, kayak ya wisata sekali berangkat itu nggak perlu mepet-mepet dan pulangnya juga nggak perlu mepet, artinya perjalanannya itu lebih cenderung santai gitu. Itu untuk maksud perjalanan. Ada juga yang perjalanannya jarak jauh, ada juga perjalanan jarak dekat. Nah, biasanya maksud perjalanan ini sangat mempengaruhi ketiga-tiga yang ada di atasnya. Nah, yang kelima dan keenam itu mengenai keselamatan dan kenyamanan. Rata-rata hasil survei keselamatan dan kenyamanan ini selalu di nomor terakhir, di nomor istilahnya nggak diutamakan. Yang diutamakan itu pasti biaya, waktu tempuh, ketersediaan moda, dan maksud dari perjalanannya. Padahal kalau kita melakukan perjalanan, senyatanya kan harus keselamatan dan kenyamanan dulu yang jadi pertimbangan kita, ya kan. Tapi hasil survei memperlihatkan biaya dan waktu tempuh inilah yang sangat berpengaruh untuk mempertimbangkan pelaku perjalanan untuk melakukan pemilihan moda. Nah, faktor pemilihan moda itu terbagi atas 3. Yang pertama itu ada karakteristik pengendara atau karakteristik dalam zona tersebut. Kalau saya bisa jelaskan sedikit, itu kayak berada di pusat kota dengan berada di kota daerah, itu pasti karakternya berbeda. Kalau kita lihat seperti yang digambar ini, kota Jakarta, dia padat dan saling berdesak-desakan dan waktunya selalu bersamaan. Itu karakteristik pengendara dan karakteristik zona. Ada juga karakteristik perjalanan. Kalau karakteristik perjalanan itu biasanya jaraknya jauh atau pendek. Nah, kalau jarak jauh rata-rata seperti yang kita lihat, itu bawanya selalu banyak dan kecepatan itu selalu lebih tinggi dibandingkan jaraknya yang pendek. Kalau jarak pendek biasanya bawanya
begitu banyak dan kecepatannya nggak secepat yang jarak jauh. Nah, yang ketiga ada karakteristik sistem transportasi. Artinya karakteristik ini sistem transportasi yang berlaku di wilayah tersebut. Saya misalkan lagi, kalau kita menggunakan kendaraan pribadi berangkat dari Ciamis menuju Jakarta, otomatis kita harus punya yang namanya kartu tol. Kalau kita tidak punya kartu tol, Ciamis Jakarta itu akan terasa sangat jauh sekali. Tapi kalau kita punya kartu tol, itu akan sangat dekat. Artinya sistem sekarang untuk melakukan perjalanan dengan kendaraan pribadi itu kita harus mempersiapkan sesuai dengan yang berlaku di sistem transportasinya itu atau di jalan rayanya itu. Karena untuk menggunakan tol kan sekarang tidak menggunakan uang tunai, sudah menggunakan kartu, otomatis kita sediakan kartunya. Atau kalau kita menggunakan angkutan umum, kita juga harus menyediakan yang namanya kartu untuk naik bis BRT atau dikenal dengan kartu e-money. Kalau misalkan kita naik bis di sini sampai di Jakartanya kan kita nyambung lagi nih menggunakan angkutan umum. Nah, setidaknya kita menggunakan e-money. E-money bisa kita gunakan nanti di MRT, BRT, atau bis kayak Damri yang keliling di Bandara Jakarta Pusat, atau kita sudah canggih sekali menggunakan GoPay, gitu, menggunakan aplikasi. Artinya untuk melakukan perjalanan sekarang karakteristiknya sudah mengikuti sistem transportasi yang berlaku di kota tersebut. Ini kan saya contohkan di Jakarta, mungkin beda lagi kalau di daerah lain atau di luar negeri sana. Nah, ini salah satu faktor pemilihan moda atributnya. Nah, kalau kita lihat karakteristik pertama di sini, tadi kita sudah membahas tentang pengendara dan karakteristik zona. Nah, di sini diurai lagi. Pertama ada kepemilikan kendaraan. Artinya kepemilikan kendaraan ini adalah semakin banyak orang yang memiliki kendaraan pribadi, artinya itu akan semakin besar yang menyumbangkan kepadatan di jalan raya. Nah, kepemilikan kendaraan ini selalu bersamaan dengan kepemilikan SIM. Nah, artinya ya kalau kita punya kendaraan pribadi untuk melakukan perjalanan, ya setidaknya kita harus urus ini dulu. Atau kita punya ini, nggak punya ini juga bisa, tetapi kita harus mengeluarkan uang yang lebih besar lagi untuk biaya sewa kendaraannya. Nah, yang ketiga ada struktur rumah tangga. Di sini artinya adalah semakin banyak anggota keluarga dalam suatu rumah atau rumah tangga, itu artinya semakin banyak menyumbangkan aktivitas perjalanan. Misal kalau saya beri contoh, kalau di rumah itu ada 5, ada ayah, ada ibu. Kalau ayah berangkat kerja, kalau ibu berangkat kerja, kalau ada 3 lagi anak itu pergi ke sekolah. Nah, itu untuk struktur rumah tangga. Nah, yang keempat ada pendapatan. Pendapatan ini diartikan sebagai orang yang berpenghasilan tinggi dibandingkan orang berpenghasilan yang biasa. Yang berpenghasilan tinggi ini cenderung lebih banyak atau panjang melakukan perjalanan ketimbang orang yang berpenghasilan biasa, karena diasumsikan orang yang berpendapatan tinggi ini mudah bagi mereka untuk mengeluarkan biaya atau tarif yang ditawarkan untuk melakukan yang namanya perjalanan. Nah, yang kelima ada kerapatan pemukiman. Biasanya di daerah perkotaan itu akan cenderung lebih banyak perjalanan dibandingkan di daerah, artinya di pemukiman yang padat dibandingkan pemukiman yang agak padat, itu cenderung perjalanan itu lebih banyak dilakukan di daerah di pemukiman yang padat. Habis itu ada jarak ke pusat kota, artinya lokasi tujuan asal dengan perjalanan itu semakin dekat, semakin ramai perjalanan, semakin jauh, semakin jarang perjalanan. Seperti kita contohkan, bagi orang yang tinggal di Bekasi dengan orang yang tinggal di Jawa Tengah,
Mungkin orang Bekasi akan lebih cenderung melakukan perjalanan ke Jakarta ketimbang orang yang dari Jawa, karena pertimbangannya adalah jarak. Nah, di sini yang kedua ada karakteristik perjalanan. Pertama, mengenai jarak perjalanan. Jaraknya tadi sudah jelaskan, ada yang jauh, ada yang dekat. Kalau jarak perjalanannya jauh, otomatis dia cenderung lebih banyak bawa barang, kecepatannya lebih tinggi. Kedua, tujuan. Rata-rata kalau tujuan ini, kalau orang berangkat kerja itu biasanya nggak banyak bawa barang bawaan. Tetapi tujuan perjalanannya itu cepat, artinya berangkat paginya itu nggak butuh proses yang lama, dan pulangnya pun juga nggak butuh proses yang lama. Dia berjalan membutuhkan waktu yang cepat. Ada juga tujuan perjalanan kayak wisata yang saya contohkan tadi, itu cenderung lebih santai. Meskipun tujuan perjalanannya itu jaraknya jauh, tetapi dia cenderung lebih santai dibandingkan yang lain. Nah, yang ketiga ada waktu perjalanan. Biasanya di jam-jam sibuk atau jam berangkat atau jam pulang kerja itu akan cenderung lebih padat atau lebih macet, karena waktunya dilakukan secara bersamaan, dan itu terus continue dilakukan selama 6 hari dalam seminggu. Nah, yang terakhir karakteristik yang ketiga atau sistem transportasi yang berlaku di daerah tersebut itu terbagi atas dua sebetulnya. Ada yang kuantitatif atau artinya yang terukur, dan ada yang kualitatif atau artinya yang tidak terukur. Nah, yang kuantitatif ini terbagi atas 4. Pertama ada waktu tempuh, biaya perjalanan, tempat parkir, dan tarif parkir. Yang di kualitatifnya atau yang tidak terukurnya ada kenyamanan, keamanan, dan reliability. Nah, kita bahas dulu yang kuantitatif. Nah, untuk waktu tempuh itu kan bisa diukur. Waktu tempuh baik menggunakan angkutan umum atau angkutan pribadi itu bisa diukur dan bisa dibandingkan. Sedangkan begitu juga dengan biaya perjalanannya juga bisa diukur dan bisa dibandingkan. Nah, biasanya waktu tempuh dan biaya perjalanan ini cenderung sebagai tolak ukur bagi pengguna moda transportasi umum. Kalau menggunakan bis mungkin waktunya 2 jam, menggunakan kereta api mungkin waktunya 2 jam seperempat, menggunakan kendaraan pribadi mungkin waktunya 1,5 jam. Itu tolak ukur. Habis itu biaya perjalanan, jadi dengan kendaraan bis kena 100.000, kereta api kena 120.000. Jadi dengan kendaraan pribadi menghabiskan minyak sekitar 150.000. Namun kalau kita lihat ke bawahnya lagi ada tempat parkir dan tarif parkir. Biasanya untuk zona-zona yang vital di pusat kota itu tempat parkir itu biasanya dibatasi. Artinya ada kebijakan atau pengaturan terhadap kendaraan pribadi agar tidak terlalu memadati kawasan tersebut, dan si pengguna itu biasanya dipaksa untuk menggunakan angkutan umum seperti yang ada di kota Jakarta. Kenapa diadakannya bis BRT ini? Kan artinya dia harus dipaksa untuk naik kendaraan umum dengan kenyamanan yang ada di kendaraan pribadi. Dengan faktor pertimbangannya tadi itu, kalau kita menggunakan kendaraan pribadi kita pasti akan mencari tempat parkir. Oke, kalau tempat parkirnya ada gedung parkir, belum tentu tarif parkirnya sesuai dengan kantong kita kalau itu kita lakukan setiap harinya atau continue setiap hari kerja. Itu membedakan antara umum dan kendaraan pribadi. Nah, kalau dilihat dari segi kualitatif, itu yang dinilai itu ada 3. Ada kenyamanan, keamanan, dan reliability. Nah, kenyamanan dan keamanan ini kan sulit untuk diukur ya, karena setiap orang menjelaskan atau memberikan nilai terhadap kenyamanan dan keamanan itu kan nggak pernah sama, berbeda-beda, dan tolak ukurnya nggak ada yang sama gitu. Makanya kualitatif ini biasanya dikatakan sebagai sistem transportasi di kualitatif. Dia selalu dijelaskan dalam bentuk deskripsi gitu. Begitu juga dengan reliability. Kalau kita melakukan perjalanan kan kita tergantung tujuannya. Kadang tujuan kita hanya sekali berangkat
atau sekali pergi atau pulang pergi. Nah, reliability ini kepastian kita melakukan moda itu berulang-ulang gitu. Itu untuk kualitatif yang tidak terukur. Sistem transportasinya itu sulit untuk diukur. Nah, dalam kondisi proses pengumpulan data atau atribut pemilihan moda itu ada dilakukan dengan dua pilihan. Yang pertama, kondisi modanya telah ada atau kondisi existingnya itu sudah ada. Kalau yang sering dikenal di buku itu namanya revalid preference. Dan yang kedua, kondisi modanya belum ada atau merencanakan angkutan baru atau static preference. Nah, ini ada dua untuk proses pengumpulan data bagaimana atribut moda itu dipilih. Pertama saya jelaskan dulu yang bagian kondisi moda atau existingnya sudah ada. Biasanya sering kita melihat ini, kalau yang masih kelahiran tahun 90-an pasti sering melihat Kopaja seperti ini. Sekarang sudah digantikan dengan bus Transjakarta. Atau kalau kita pergi ke Jogja, yang dulunya rame angkot, sekarang sudah digantikan dengan Trans Jogja. Atau di setiap provinsi biasanya sudah digantikan dengan yang namanya Trans atau bis BRT. Ini artinya angkutan yang lamanya itu ada, tapi pelayanannya ditingkatkan dengan manajemen angkutan yang lebih baik lagi, diperbaharui. Nah, kurang lebih seperti itu. Yang versi lama diganti dengan versi yang baru dengan sisi ekonominya, sisi kenyamanannya, dan sisi ketepatan waktunya atau reliability-nya. Nah, itu dari segi bis, itu bisa kita lihat. Yang kedua, kalau kita lihat dari sisi kereta api, kalau dulu naik kereta api itu rata-rata kursinya seperti ini. Ekonomi kelasnya semuanya. Satu seat ini terdapat 3 tempat duduk untuk 3 orang tempat duduk, dan dia berhadapan dan sempit sekali. Nah, biasanya ada juga tukang asongan yang mondar-mandir keliling-keliling di kereta api. Itu kan artinya kenyamanannya itu rendah, apalagi ditambah dengan yang asongan yang atau yang ngamen gitu. Nah, ini sekarang sudah digantikan dengan kereta api yang semuanya full eksekutif. Zaman sekarang kereta api itu sudah boleh dikatakan 80% sudah eksekutif. Yang dimana satu seat itu ada untuk 3 orang, sekarang hanya untuk 2 orang. Dan semua yang ekonomi sekarang digantikan dengan yang eksekutif. Itu contoh dari revalid preference atau kondisi modanya yang sudah ada digantikan dengan kondisi moda yang baru. Itu salah satu bentuk dari pemilihan moda. Nah, sebelum ini ada, otomatis kan ini dilakukan dulu penelitiannya, pengumpulan data, diolah datanya. Setelah itu ditetapkan kalau moda pengganti ini layak untuk diadakan atau moda yang lama itu layak untuk digantikan dengan moda yang baru. Nah, ini untuk revalid preference. Nah, tadi yang kedua, di mana kondisi moda yang belum ada, kita merencanakan moda angkutannya yang baru gitu. Artinya yang lamanya itu nggak ada moda yang berhubungan dengan itu. Sekarang kita adakan, kita perkenalkan dengan kepada pengguna perjalanan bahwa moda ini bisa membantu atau meningkatkan layanan angkutan gitu. Salah satu contoh yang lagi booming untuk transportasi, untuk infrastrukturnya juga, itu kereta api cepat kerjasama Indonesia Cina atau KCIC. Nah, yang awal mulanya kereta api cepat itu kan di Indonesia tidak pernah ada. Yang ada biasanya kan kereta api cepat itu di negara maju. Sekarang sudah diperkenalkan angkutan moda transportasi baru. Kalau dihitung yang lebih cepat ada sih pesawat dari Bandung ke Jakarta itu ada pesawat, atau yang lebih lambat ada bis, ada travel, atau menggunakan taksi juga bisa. Kalau untuk pergerakan Bandung Jakarta sekarang diperkenalkan ke moda baru, yaitu kereta api cepat yang mulanya dilakukan pelelangan untuk dua supplier lah istilahnya, itu dari Cina dan dari Jepang, dan ternyata yang dimenangkan itu dari Cina. Nah, ini salah satu contoh dari pengenalan moda transportasi atau angkutan baru. Ini untuk di kelas antar
kota antar provinsi kategori. Ada juga dikenalkan lagi LRT. Ini yang lebih dikenal dengan Light Rapid Transit. Kalau sebelumnya kita mengenal istilah dengan komuter lain, itu kan kereta api yang didesain untuk menghubungkan kota penunjang dengan kota utama. Artinya kayak Jabodetabek itu kan istilahnya penunjang ya, yang utamanya itu kan Jakarta. Nah, itu dihubungkan dengan komuter lain. Sedangkan LRT ini dia bertugas untuk memfasilitasi angkutan umum yang ada di dalam kota utamanya gitu. Seperti yang kita ketahui, LRT ini dia berada di Jakarta aja, di Bekasi, Tangerang, Bogor dia tidak ada, dia hanya di kota Jakarta. Jadi di antara kereta cepat, komuter lain sama LRT itu dia beda tugas. Meskipun namanya sama-sama kereta api, tapi dia memang berbeda tugasnya. Nah, ini sudah dua contoh dari kondisinya yang belumnya memang tidak ada sama sekali, sekarang sudah dikenalkan alternatif pengundian moda. Jadi pelaku perjalanan sudah bisa melakukan memilih moda mana yang sesuai dengan biayanya, waktu yang diinginkannya, kenyamanannya, sama seperti perjalanan. Dia bisa memilih sesuai dengan kebutuhan. Kalau ini tadi kita bahas mengenai sarana, sekarang kita lihat di prasarana. Kita yang pernah naik pesawat tapi di bandara eksekutif ultimate itu sebelumnya itu belum ada. Sekarang itu dibikin baru dengan desain yang lebih baru. Artinya yang dahulunya Soekarno-Hatta itu bandaranya masih kalah ketimbang dibandingkan negara Asia Tenggara. Sekarang diperkenalkan juga prasarana baru yang layanannya itu lebih baik lagi gitu. Artinya ada peningkatan di sana dengan model yang berbeda atau gaya yang berbeda atau layanannya yang berbeda. Begitu juga halnya di pelabuhan. Kalau dahulunya Indonesia nggak punya yang namanya pelabuhan eksekutif, sekarang sudah ada seperti yang saya contohkan ini, yang ada di Merak sama yang di Bangkahuni sudah ada yang namanya pelabuhan eksekutif. Biasanya kan kalau kita naik kapal itu antara kendaraan reguler dengan kendaraan pribadi itu kan dicampur. Sekarang sudah bisa dipilih mau yang reguler atau mau yang eksekutif. Dan layanannya pun juga berbeda dan tarif yang ditawarkan pun juga berbeda. Ini salah satu contoh dari static preference atau kondisi modalnya belum ada. Kita kumpulkan datanya dan kita rencanakan angkutan baru yang bisa menjawab kebutuhan pelaku perjalanan atau kita berikan pilihan moda yang baru. Ini kalau secara kita lihat untuk Indonesia ya. Tapi kalau kita lihat secara kita hanya mahasiswa, kita nggak perlu berhayal setinggi ini. Kita juga bisa melihat di sekitar kita kayak angkot di kota Ciamis ini atau angkot di kota Tasik atau angkot di Pangandaran. Apakah sudah perlu dilakukan pembaharuan atau perlu dilakukan pengalihan rute atau perlu dilakukan peningkatan layanan? Itu juga bisa kita lakukan penelitian gitu. Nah, kenapa itu perlu kita lakukan? Pertama, kita pasti ada tujuan. Tujuan kita pasti untuk membenahi angkutan umum ya. Artinya kita membenahi angkutan umum itu untuk yang lebih layak lagi. Kedua, ada manfaat. Manfaatnya apa? Ya, otomatis rata-rata pengguna angkutan umum dan sama-sama yang melakukan perjalanan di jalan raya pasti akan merasakan manfaat dari pembaharuan atau pengenalan moda transportasi baru. Sebagai kita mahasiswa, kita bisa menyelesaikan studi kita yang namanya dengan menyusun skripsi. Nanti saya akan lihatkan contoh gimana skripsi yang berhubungan dengan moda transportasi ini. Tapi syaratnya ya bisa menguasai statistiknya gitu. Karena kalau dilihat sekilas mungkin terlihatnya sederhana sekali, tetapi kalau setelah kita lakukan mungkin yang mengerti akan merasa asik, yang tidak mengerti akan merasa pusing sendiri gitu. Nah, sekarang kita lihat lebih dalam mengenai static preference ini. Nah, secara data atribut static preference ini
dia adalah perjalanan yang bersifat hipotesis atau ada dugaan gitu. Hipotesis yang dapat diperoleh dengan mensurvei langsung dengan meminta pendapat para pelaku transportasi atau pelaku perjalanan yang terkait dengan atribut yang ditawarkan. Artinya dalam pengumpulan datanya kita ada yang namanya hipotesis. Kita bikin suatu tawaran atau pilihan. Kalau ini ada, ibu akan memilih mana? Bapak akan memilih yang mana? Gitu. Seperti dugaan. Caranya gimana? Ya kita melakukan survei langsung ke pengguna atau pelaku transportasi atau pengguna perjalanan terkait atribut yang ditawarkan atau moda yang ditawarkan. Seperti yang kita lihat di gambar ini. Ini home adalah zona asal dan ini office-nya adalah zona tujuan. Yang semulanya pelaku perjalanan itu menggunakan kendaraan pribadi, itu membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 40 menit dengan biaya lebih kurang $2. Nah, sekarang yang moda kendaraan pribadi ini kita tawarkan dia pilihan dua moda transportasi baru dengan waktu dan biaya yang berbeda. Misal, ada tram dengan durasi waktu 25 menit tetapi membutuhkan biaya sekitar $3. Artinya, dia menawarkan waktu yang lebih cepat tetapi biayanya sedikit lebih mahal. Ada juga kereta api dengan waktu lebih kurang sekitar 30 menit tetapi menggunakan biaya sekitar $3. Nah, ini salah satu bentuk perkenalan pemilihan moda. Kalau yang si kendaraan pribadi tadi membutuhkan waktu 40 menit dengan $2, sekarang dipangkas waktunya lebih cepat tetapi harganya lebih tinggi. Atau bisa jadi dengan $2 ini digantikan dengan $1 tapi waktunya mungkin lebih lama lagi. Seperti itu bentuk dari memperkenalkan pilihan moda transportasi baru dan bagaimana cara mendapatkan datanya, ada atau tidaknya nanti kalau moda ini diadakan, ada nggak yang berminat dengan moda tersebut. Otomatis kan kita survei dulu, kita olah datanya. Nah, data ini di mana kita dapatkan, Pak? Nah, kita mendapatkannya dengan cara mensurvei langsung ke pelaku perjalanan atau pelaku transportasi. Baik itu, misalkan ini kita mengadakan bis baru nih dari tujuan Ciamis menuju Jakarta dengan konsep dan gaya yang berbeda dibandingkan bus-bus yang sudah ada sekarang. Berarti kita mensurveinya di terminal atau titik keberangkatan yang ada di Ciamis. Pertama yang kita hitung adalah jumlah penumpang yang berangkat menuju Jakarta dalam satu harinya kurang lebih selama 1 minggu. Itu datanya kita kumpul dulu. Habis itu jam-jam berapa aja yang tingkat keberangkatan itu padat. Artinya misalkan dari jam 7 sampai jam 9 itu keberangkatnya tuh per 15 menit berangkat bisnya, berangkat terus gitu kan. Dan jam-jam berapa aja yang jarak keberangkatan bisnya itu per 30 menit. Itu dicatat. Habis itu penumpang yang ada di dalam bis itu bisa kita tanyakan gitu. Menggunakan bis ekonomi tarifnya segini, gimana rasanya? Atau menggunakan bis yang ekonomi tarifnya segini, gimana rasanya? Kurang lebih bentuknya seperti itu. Nanti pertanyaan-pertanyaan itu kita rangkum dalam bentuk sebuah yang namanya kuesioner atau yang dikenal dengan angket. Jadi penumpang itu biasanya mengisi form atau mengisi angket. Dia tinggal checklist saja yang sesuai dengan apa yang dia rasakan selama menggunakan angkutan umum. Itu biasanya untuk static preference, untuk pengumpulan datanya. Dan di review preference itu datanya kita perlu dengan survei langsung, tapi para pelaku transportasinya ini langsung di dalam modanya gitu. Kita naik ke bisnya, kita tanyakan juga, atau kita bisa melihat dari data yang ada aja, atau artinya kita pergi ke dinas perhubungan, kita lihat data jumlah penumpang yang berangkat per tiap harinya. Kita bisa menggunakan data tersebut. Dengan data yang sudah ada, kita bisa bandingkan dengan moda pilihan yang kita tawarkan. Artinya yang semulanya bisnya angkutannya ekonomi dengan tarif 100.000 ke Jakarta, kita tawarkan bis baru, bis listrik kelas eksekutif, tapi kita tawarkan dengan harga 110.000. Nah, nanti seatnya kita seatnya kita juga bedakan.
Nah, dengan menggunakan data aja kita bisa mengolah data statistiknya, dan kita bisa juga menemukan jawabannya. Manakah moda transportasi yang akan layak dipilih oleh pengguna atau pelaku perjalanan gitu. Nah, kalau di gambar ini kita juga lihat contohnya dari zona asal ke zona tujuan. Kalau biasanya dia menggunakan kendaraan pribadi itu dengan waktu 40 menit, itu menghabiskan biaya sekitar $2. Tetapi kalau ada kereta api dengan waktu 30 menit $3, mungkin dia akan lebih mau memilih kereta api. Kenapa? Dia butuh waktu yang lebih cepat dan tepat waktu. Artinya kalau 40 menit ini dalam waktu standarnya, bisa jadi dia ada molornya, bisa jadi dia lebih cepat, istilahnya nggak konstan. Tapi kalau yang namanya kereta api, cenderung dia waktunya itu selalu berangkatnya tepat waktu dan sampainya pun di waktu yang tepat gitu. Meskipun harga ditawarkan lebih tinggi dibandingkan biaya yang ditawarkan kendaraan pribadi, kurang lebih contohnya seperti itu. Nah, untuk pendekatan informasi atau model transportasi ini, pendekatan atau gimana sih cara mengambil informasinya Pak mengenai penelitian ini? Caranya itu ada dua, ada yang model agregat dan ada model disagregat. Yang model agregat ini artinya ada model pengelompokan atau pengklasteran bagi pelaku perjalanan. Biasanya itu di zona home base. Biasanya kayak kita mendesain BRT, kalau kita kelompokkan BRT itu pengguna yang paling banyak itu pasti anak sekolah yang paling banyak, habis itu orang yang berangkat kerja, itu pengguna bus BRT. Seperti itu mengelompokkannya. Yang dihitung di sana dengan metode apa? Metodenya itu menggunakan regression analysis. Terus modelnya trip production dan trip attraction. Artinya kita menghitung jumlah bangkitan dan kita hitung jumlah tarikan. Nanti analisisnya menggunakan regresi. Kita kelompokkan jumlah orang yang melakukan perjalanan atau orang yang melakukan perjalanan di rute-rute yang kita tawarkan. Kalau di model disagregat, kita mengambil yang namanya populasi. Populasi itu kita mengambil secara keseluruhan. Di dalam populasi nanti kita keluarkan sampelnya. Artinya sampel itu kan berada semuanya di dalam populasi, dan populasi itu harus mewakili, dan sampel itu harus mewakili populasi yang ada. Nah, metodologi penelitiannya gimana? Dengan kategori analisis, dan model yang akan dikaji itu mengenai trip production atau trip perjalanannya gitu. Nah, kalau kita lihat lagi di model agregat, di karakteristiknya itu pertama dia menggunakan model yang namanya agregat. Kedua, dia menggunakan banyak parameter atau atribut dalam menentukan karakteristik sistem transportasinya. Dan yang ketiga, dia post distribusi atau setelah trip distribution, dia bertahap cara melakukan analisisnya. Nah, model ini dapat dianalisis menggunakan kurva bersih dengan kesamaan regresi atau variasi subjektif. Ini nanti dibaca di buku nih, banyak halamannya, tapi kita tinggal pilih rumus yang mana mau kita pakai. Dan yang C-nya ada model ini selalu menggunakan model logit biner, logit binomial nisbah atau logit binomial selisih, atau yang lebih dikenal dengan selisih hambatan dari dua moda yang dibandingkan. Ini untuk model agregat. Nah, yang biasanya yang AB ini itu cenderung dilanjutkan di strata 2 atau di model rekayasa transportasi lanjutan untuk S2. Yang S1 itu biasanya yang dibahas mengenai untuk S1. Nah, kalau kita lihat lebih mendalam di model sintetis, dia yang pertama ada model kombinasi sebaran pergerakan dan pemilihan moda.
Jadi artinya ada kombinasi dengan cara yang dalam waktunya bersamaan. Kedua, ada model yang namanya pemilihan multimoda. Ada beberapa macam moda yang akan kita sandingkan atau kita bandingkan dalam penelitiannya. Dan yang ketiga ada sistem model logit biner. Logit biner itu yang akan kita bahas untuk yang kelas S1 itu logit biner selisih dan logit biner nisbah. Kalau yang metode penaksiran kemiripan ini atau KM itu biasanya di rekayasa transportasi lanjut. Dan yang BCD juga itu lanjut karena dia lebih rumit lagi. Di sini ada yang kebutuhan langsung, ada pemilihan diskrit, dan ada juga logit multinomial. Nah, nanti kita akan bahas yang dua ini. Nah, untuk logit binomial itu persamaan umum yang biasa digunakan itu rumusnya ini. Pn ini artinya persentase atau proporsi dari atribut n sama dengan eksponensial VIN dibagi dengan eksponensial VIN ditambah dengan eksponensial VGN. Ini rumus sederhananya ini. Nah, kalau ini sudah didapatkan baru kita kita bandingkan dengan hasil dari proporsi I ditambah proporsi J, itu hasilnya harus sama dengan 1. Ini kata kuncinya nanti untuk mendapatkan hasil dari kurva atau grafik yang ini. Kalau untuk model logit binomial selisih itu pertama kita menggunakan analisis regresi, persamaan regresi. Persamaan yang kita gunakan itu di mana X sama dengan C2 dikurang C1 atau atribut moda 2 dikurang atribut moda 1. Atau lebih detailnya lagi kita bisa lihat di sini biaya moda 2 bisa kita bandingkan selisihnya dengan biaya moda 1. Selesai ini didapat X ini, kita bisa lanjutkan dengan mencari nilai Y menggunakan rumus log E dikali dengan P1 dibagi dengan 1 dikurang P1. Ini persamaan yang sederhana ya. Setelah ini didapat, lanjut dengan rumus regresi linear berganda. Y dimana sama dengan A ditambah B dikali X. X ini bisa banyak, bisa X1 sampai dengan X tergantung jumlah atribut. Bisa jadi dengan X100 gitu. Nah, ini selesai persamaan regresi kita lakukan, kita bisa lanjut dengan model logit biner selisih. Ini rumusnya. Di sini rumusnya P1 sama dengan 1 dibagi dengan 1 ditambah eksponensial dikali dengan hasil regresi ini. Hasil ini kita masukkan ke sini. Itu untuk mendapatkan hasil dari logit biner selisih. Setelah hasil ini didapatkan atau setelah nilai-nilai ini didapatkan, kita tinggal bikin kurvanya. Kurva logit binomial selisih ini yang bentuknya kurang lebih seperti ini, seperti S atau grafiknya seperti ini. Nah, terus nanti cara penarikan kesimpulannya gimana? Di sini ada contoh biaya moda jalan baja dibandingkan dengan biaya jalan raya. Nah, artinya yang bagian ke kiri itu jalan baja atau kereta api dan bagian ke kanan ini adalah untuk jalan raya atau bis. Nah, kalau kita berada di titik 0 ini, artinya kita membandingkan dalam kondisi seimbang. Dalam kondisi seimbang itu kita tarik garis lurus ke atas yang bersinggungan dengan kurva yang berbentuk S ini. Kita belokkan dia ke arah kiri. Di sini artinya dalam kondisi seimbang antara kereta api dan jalan raya atau bis, itu orang akan lebih cenderung memilih menggunakan jalan raya atau menggunakan bis. Ini salah satu contoh dari hasil data yang diolah. Artinya dalam kondisi seimbang orang akan cenderung lebih memilih bis. Terus kalau kita balik artinya kalau kita bikin penumpang kereta api dan bis itu jumlahnya seimbang atau sama-sama jumlahnya dengan banyak yang sama, kereta api harus lebih menawarkan harga yang lebih murah dibandingkan yang namanya biaya bis. Itu caranya agar kereta api itu jadi menarik bagi pengguna transportasi. Nah, dia harus memurahkan harganya
lebih kurang sekitar 30% dari bis. Itu nanti cara pengambilan kesimpulan dari metode logit binomial selisih. Nah, ada juga satu lagi logit binomial nisbah. Nisbah itu artinya pembagi. Pertama kita juga menggunakan persamaan regresi ini sama. Tapi kita bedanya di logit biner, nisbahnya ini yang berbeda. Kalau ini menggunakan P1 sama dengan 1 dibagi dengan 1 ditambah A dikali dengan atribut 1 dibagi atribut 2 per pangkat B. B ini adalah bed dari hasil dari regresi tadi. Bedanya di rumus yang ini. Terus kurvanya juga berbeda. Kalau tadi dimulai dari min 1 sampai 100, kalau di sini dia dimulai dari 0 sampai tertinggi. Tapi nilai tertingginya ke bagian Y-nya tetap 1. Cara penarikan kesimpulannya juga sama. Dia harus bersinggungan dengan kurva yang berbentuk S ini. Nah, sekarang kita lihat contoh soal. Contoh soal ini adalah contoh pengaplikasian logit biner selisih, di mana suatu survei pemilihan moda dilakukan pada beberapa koridor dengan berbagai zona asal dan tujuan yang dilayani oleh dua buah moda transportasi, bus dan kereta api, atau jalan raya dengan jalan baja. Nah, di sini terdapat ada 4 zona asal, artinya originnya ada 4, A, B, C, D, dan zona tujuannya ada U, P, W. Jadi di antara 4 asal dan 3 tujuan ini terdapat 12 pasangan antar zona seperti gambar yang ada di sini. Dari A itu dia akan menuju ke U, ke V, ke W. Begitu juga dengan yang di B, menuju ke U, ke V, ke W. Jadi semuanya di total ada 12 pasangan antar zona. Nah, di hasil survei itu didetailkan lagi. Indikator pertamanya ada X1. X1 itu dimana waktu tempuh selama berada di kendaraan dalam satuan menit. Dan X2 itu waktu menunggu dalam satuan menit. Sedangkan X3 itu biaya operasi kendaraan dalam satuan uang. Dan X4 itu biaya terminal atau biaya terminal dalam satuan uang. Nah, berikutnya ada satu lagi itu ini kan dalam satuan menit dan satuan uang. Sekarang ada juga nilai waktu. Nilai waktu untuk X1 itu 2 dalam satuan uang per menit. Sedangkan nilai waktu X2-nya 4 satuan uang per menit. Nah, data-data ini didapat dari mana, Pak? Nah, ini data-data statistiknya. Kayak kemarin saya bilang cari Jawa Barat dalam angka 2008, nah berarti data-data seperti itu adanya kayak gini. Ini orang statistik yang suka mengolah data, mengkonversi waktu menjadi dalam bentuk uang atau mengkonversi jarak dalam bentuk uang. Nah, seperti yang dijelaskan X1 dan X2, A2 dalam satuan uang dan 4 dalam satuan uang tadi, di sini dijelaskan nilai waktu menunggu diasumsikan 2 kali dari nilai waktu selama berada di kendaraan. Artinya hal ini cukup masuk akal karena memang manusia pada umumnya tidak suka dengan yang namanya menunggu. Nah, dari kesimpulan sedikit ini kita lihat ke data. Ini data yang sudah ditabulasikan untuk presentasi pemilihan modanya dari jalan raya dengan jalan baja. Nah, pertama kita lihat dulu, ini kota asalnya ada A, B, C, D, dan kota tujuannya ada U, V, W. Karena dia ada 4 asal dan 3 tujuan, otomatis semuanya jadi 12. Ke bawah ini ada 12. Nah, untuk jalan raya, untuk X1, X2, X3, X4 ini datanya. Data ini didapat berdasarkan hasil survei. Kalau dalam kondisi realnya atau realitanya gitu. Ini didapatkan dari hasil survei, dan ini untuk data untuk jalan baja atau kereta api ini juga berdasarkan hasil survei. Berarti kalau kita membandingkan dua moda, kita melakukan dua survei.
Ini dalam kondisi ini sudah ada dan ini juga sudah ada. Setelah itu dari hasil survei kita juga mendapatkan dengan namanya presentasi moda untuk jalan rayanya dan presentasi moda untuk jalan bajanya. Ini. Setelah ini semuanya kita tabulasikan, berikutnya baru kita cari yang namanya nilai dari CJR dan CJB. CJR ini nggak selalu C di awalnya, bisa jadi saya bikin XJR atau YJR, saya bikin di sini juga bisa. Ini setiap penandaan seperti ini tergantung orang yang nulis gitu. Nanti kalau baca buku, Pak di sini kok beda lagi simbolnya, di buku itu juga beda simbolnya. Itu tergantung orang yang nulis. Nah, ini saya bikin di sini CJR dan CJB. Untuk mendapatkan nilai 102 ini didapat dengan cara rumus seperti ini. CJR sama dengan 2 dikali dengan nilai X1 ditambah dengan 4 dikali X2 ditambah dengan X3 ditambah dengan X4. Ini untuk biaya jalan raya yang nilainya ini. 2 itu dari mana? 2 itu angka yang kita yang ini, X1 dalam 2 satuan uang per menit, sedangkan yang keduanya 4 satuan uang per menit. Nah, rumus yang kita pakai itu yang ini. Sedangkan yang untuk CJB nya kita menggunakan 2 dikali X1 ditambah dengan 4 dikali X2 ditambah dengan X3. Kenapa di bagian jalan baja tidak ada X4 nya? Kita sederhanakan saja. Yang X4 itu tadi kan biaya yang dikenakan biaya terminal. Sedangkan kereta api dia kan tidak perlu masuk terminal, dia kan di stasiun. Kereta api untuk di stasiun, di jalan bajanya sendiri dia tidak dikenakan tarif sama sekali karena dia sudah satu paket antara infrastruktur dan sarana, itu dia satu paket gitu. Beda halnya dengan yang namanya jalan raya. Kalau bis masuk terminal itu biasanya dikenakan dengan biaya retribusi. Semakin banyak terminal yang dimasuki bis, semakin banyak pengeluaran yang dikeluarkan dari biaya jalan raya itu sendiri gitu. Ini alasannya kenapa di jalan baja nggak ada X4-nya atau biaya terminal. Nah, setelah CJR dan CJB ini kita dapat semuanya, baru kita lanjut dengan tabel regresi linear. Nah, ini hasil dari tabulasi dari metode perhitungan analisis regresi linear untuk model logit binomial selisih. Nah, nilai CJR dan CJB tadi kan sudah kita dapatkan dari tabel yang pertama. Baru kita bisa lanjut ke tabel yang ini. Nah, yang pertama yang kita hitung itu adalah nilai XI. Nilai XI ini di sini bisa dilihat didapat dari nilai moda transportasi 2 dikurang dengan moda transportasi 1. Artinya 99 dikurang dengan 102 didapat nilainya ini atau min 3. Nah, kalau ini sudah dapat, kalau di Excel ini kan tinggal tarik aja. Tinggal tarik, nanti kita bikin jumlahnya di sini. Nah, ini sudah didapat. Baru kita lanjut mencari nilai YI. YI itu kita menggunakan rumus log E, di mana 1 dikurang P dan dibagi dengan P. Nah, 1 dibagi P ini satunya itu konstannya. Yang jadi pertanyaan cuma P. P-nya itu di mana, Pak? P-nya itu adalah proporsional untuk moda transportasi. Ini kan ada P di sini. Kita balik ke halaman sebelumnya. Nilai P itu adalah ini. Ini kan presentasi moda jalan raya, ini presentasi moda jalan baja. Ini biasanya ada yang dibikin dalam bentuk persen, ada yang dibikin dalam bentuk desimal. Kalau di data biasanya dalam bentuk desimal, otomatis dia 0,82 atau 0,18. Tapi kalau dibikin di sini dalam bentuk persen, bisa jadi di sini 82. Pengaruh nilai persentase dan desimal itu di mana? Pengaruhnya itu nanti pada saat memasukkan rumus. Kayak seperti ini, sama dengan log E
buka kurung 1 dikurang P. Kalau 1 dikurang 82 kan nggak bisa dia jalan statistiknya, nggak jalan perintahnya di kalkulatornya atau di Excelnya, karena yang satu dalam bentuk desimal, satu lagi dalam bentuk persentase. Otomatis kita harus samakan dulu. Kalau kita samakan dulu dalam bentuk persentase, otomatis satu ini jadi 100 dan yang P nya tetap di angka 82, dibagi lagi dengan 82, maka dapat nilainya ini min 1,516. Nanti ini diingat atau perlu dicatat di bukunya. Kalau nanti Pak nggak mau bisa jadi nanti salahnya di sini, gara-gara satu dalam bentuk persentase, satu lagi dalam bentuk desimal. Ininya harus disamakan dulu penyebutannya gitu. Oke, kalau nilai XI dan YI sudah didapat, kita tinggal masuk ke kolom untuk nilai XI dan YI. Ini artinya kita tinggal kalikan saja min 3 dengan min 1,5. Min 3 dikali min 1,5 nanti didapat 4,5. Min dikali min jadi positif. Habis itu untuk kolom di XI kuadrat. Nah, XI kuadrat berarti kita pangkatkan aja nilai min 3 ini. Sama dengan min 3 pangkat 2. Dapat nilai segini. Nah, sampai di sini jelas ya? Atau sampai sini ada yang ragu, silahkan bertanya dulu. Ini yang mati kamera pada tidur atau gimana? Saya capek ngomong, Anda tidur, sopan sekali rasanya gitu. Tidak, Pak, tidak. Sampai di sini jelas nggak? Takutnya nanti banyak nggak pahamnya gitu. Bapak, maaf, boleh diulang nggak yang log itu? Nilai log. Iya, yang itu penjumlahannya kayak gimana tadi? Yang di sini ya. Iya, Pak. Nah, untuk log di kalkulator kan itu biasanya tulisannya log ya. Kalau di Excel nanti bisa ada juga yang pakai log, ada juga yang biasanya menggunakan ln. Itu ingat dulu, ada log, ada ln. Dia biasanya berbalik-balik gitu. Nah, di sini kan rumusnya 1 dikurang proporsi atau proporsi dibagi dengan proporsi lagi. Nah, nilai proporsi ini kita ambil dari di tabel yang sebelumnya. Kita balik ke tabel sebelumnya dulu. Nah, inilah nilai dari proporsi itu. Kalau atribut moda satunya ini, atribut moda duanya ini. Nah, di sini kan saya membikinnya dalam bentuk persentase. Nah, bisa jadi nanti mahasiswa bikinnya dalam bentuk desimal. Jadi, pastikan dulu datanya dalam bentuk persentase atau dalam bentuk desimal. Kalau dia dalam bentuk persentase seperti ini, rumus yang tadi 1 dibagi dengan log sama dengan 1 dibagi nilai P, 1 dikurang nilai P dan dibagi dengan nilai P. 1 itu dijadikan 100 karena ini dalam bentuk persentase. Tapi kalau di sininya dapat nilai 0,82, berarti tetap di rumus yang tadi menggunakan 1 gitu. Saya hanya mengingat untuk menggunakan rumusnya itu, rumus yang ini. Ini di sini ada 1, angka 1 ini pengaruhnya ke nilai yang proporsi tadi atau persentase tadi. Kalau misalkan di sananya persentase, otomatis 1 ini diganti jadi 100. Atau kalau di sananya nilainya 0,82, otomatis di sini tetap 1. Maka nanti didapat hasilnya segini. Kelasnya? Nah, kalau nilai log ini sudah dapat, baru bisa lanjut ke kolom yang nilai XI dan YI. Nah, ini kan gampang, tinggal dikalikan aja sama dengan min 3 dikali min 1 ini. Nanti didapat nilai XI YI ini. Dan untuk XI kuadrat, itu kan tinggal diambil nilai ini, lalu dipangkat. Dapat nilainya yang ini. Itu nanti tinggal tarik aja ke bawah lagi, itu sama semuanya itu. Kecuali jumlah. Jumlah kita gunakan rumus sumnya, sum. Kita tarik juga dia ke kanan. Nah, untuk bisa lanjut ke nilai atau ke kolom eksponensial yang ini, otomatis kita harus mendapatkan terlebih dahulu nilai beta dan nilai alfa.
Nah, nilai beta ini atau nilai yang 0,053 ini itu bisa kita dapatkan dengan menggunakan rumus yang ini. Nah, di sini ada n. N itu adalah jumlah dari atribut yang kita gunakan. Nah, tadi kita kan menggunakan 4 asal dan 3 tujuan. Otomatis semuanya jadi 12 pasangan antar zona. Nah, n ini adalah 12 buah pasangan antar zona itu. Artinya 12 dikali dengan sigma XI-YI. Sigma XI-YI itu yang mana? Yang ini. Ini nilainya. Nah, nanti dikurang dengan sigma XI. Kalau sigma XI berarti nilainya yang ini. Nah, yang saya bilang XI itu yang ini, YI, XI-YI, XI kuadrat. Oke ya. Nanti baru dibagi dengan 12 dikali dengan sigma XI kuadrat, nilai yang 1780 ini, dikurang lagi dengan XI kuadrat. XI dikuadratkan, nilai ini dipangkat 2. Untuk yang ini, nilainya yang ini, dipangkat 2. Nanti didapat hasilnya segini, 0,053 untuk nilai beta. Sementara untuk di nilai alfa, itu kita menggunakan rumus rata-rata dari nilai Y dikurang dengan beta dikali dengan rata-rata X. Yang ini. Nah, rata-rata Y yang mana? Rata-rata Y di sini kan nggak ada rata-rata. Kita nggak perlu pusing nih. Kita bisa gunakan average juga bisa di Excel berapa rata-rata dari ini. Atau kita juga bisa gunakan nilai yang YI ini, min 17,348 ini, kita bagi aja dengan 12. Itu kan sama dengan nilai rata-rata Y. Habis itu kita kurang dengan nilai B. Nilai B kita ambil nilai yang ini. Nanti dikali dengan rata-rata nilai X. Rata-rata nilai X berarti X. Y yang ini ya, rata-rata nilai X-nya yang ini. Ini min 50 dibagi dengan 12. Nanti akan didapat dengan nilai A alfa min 1,667. Nah, bagi mahasiswa yang masih nyimpan file buku pemodelan transportasi itu, pemodelan dan rekayasa transportasi itu ada di dalamnya hal yang seperti ini. Tetapi di sana tidak dijelaskan angkanya dari mana ke mana, itu nggak dijelaskan. Nah, nanti kalau membuat sama dengan di buku itu sangat sulit gitu. Makanya saya sediakan tutorial. Nanti bisa diikuti tutorialnya bagaimana cara mendapatkan hasilnya dan bagaimana cara membuatkan kurvanya gitu. Nah, tadi setelah nilai alfa dan beta ini kita dapatkan, baru kita bisa lakukan rumus yang di eksponensial A ditambah B dikali XI ini. Nah, untuk nilai A-nya sudah ada, alfa, nilai B-nya juga sudah ada. Sekarang kita tinggal masukkan aja nilai XI ini. Nilai XI ini berarti nilai yang di min 3 ini. Nah, kalau kita masukkan sama dengan eksponensial atau EXP, kita klik aja itu nanti keluar buka kurung gitu kan. Kita masukkan aja nilai A ditambah dengan nilai B, habis itu kita kali dengan nilai X1, enter, keluar ini min 0,221. Kalau ini sudah didapat, saya selalu ingatkan untuk selalu kunci nilai B dan alfanya biar ini bisa ditarik gitu. Kalau ini nggak dikunci, nanti ini akan terus jalan ke bawah dan ini akan jalan juga ke bawah, nanti nilainya nggak ada gitu. Makanya untuk B dan A ini selalu dikunci biar bisa lebih cepat lagi, biar bisa ditarik. Nah, kalau ini sudah didapat nilai eksponensialnya, baru kita bisa masukkan rumus proporsi ini atau persentase ini. 1 dibagi dengan 1 ditambah eksponensial A ditambah B dikali XI. Kita yang perlu rumusnya cuma sampai di sini aja. 1 dibagi dengan 1 ditambah eksponensial. Habis itu kita klik aja nilai 0,221 ini, maka didapat nilainya yang ini. Nanti habis itu kita tarik aja ke bawah, selesai. Nah, output dari tabel ini apa? Outputnya pertama kita dapatkan nilai regresi linear. Nilai regresi linear itu menandakan data yang kita gunakan itu berpengaruh atau tidak, atau tingkat keakurasinya itu tinggi atau tidak gitu. Nah, di sini di buku dia mencontohkan dengan data yang saya cobakan juga, didapat nilai 0,898.
Artinya itu sangat kuat dan sangat bisa diandalkan. Nilai ini berdasarkan data. Kalau datanya baik, nilainya akan semakin tinggi. Tapi kalau datanya nggak baik, nilainya akan rendah. Artinya penelitian kita itu tetap benar, nggak ada yang salah. Cuman tujuan kita meneliti itu nggak tercapai gitu. Artinya kita tadi menawarkan ada dua moda transportasi, ada kereta api dan bis. Kita menargetkan kereta api ini diminati nih. Ternyata jawabannya di sini kereta api memang tidak diminati. Itu bisa dilihat dari sini data yang kita gunakan. Pertama ini yang kita dapatkan. Setelah ini didapatkan, ada satu lagi grafik yang kita dapatkan, grafik yang ini lebih dikenal dengan grafik logit binomial selisih. Yang dikatakan logit binomial selisih itu yang ininya, yang berbentuk S. Nah, ini kita bikin dengan menggunakan dengan menggunakan rumus yang ini, tapi dengan menggunakan data, tapi dengan bentuk yang sama dengan yang aslinya. Artinya kalau di sini saya bikin dalam bentuk peningkatan per 10-10 atau dari min 100 turun ke min 90 terus sampai dia jadi 100. Levelnya itu tetap 10-10 dibagi tiap per 10 gitu. Jadi kita bikin dulu datanya seperti ini, kita bikin min 100 sampai dengan 100. Kalau misalkan setiap mahasiswa bikinnya beda-beda nggak apa-apa. Misalkan Pak saya mau bikinnya jaraknya per 55 aja. Seperti min 100, min 95, min 90, min 85 boleh. Semakin rapat, semakin lebih teliti atau lebih akurat hasilnya gitu. Kalau di sini saya mencontohkan per 10, artinya dari min 100 sampai ke 100, jaraknya itu selisihnya 10. Nah, ini akan saya gunakan untuk rumus yang di sini, rumus logit biner ini. Apabila kita masukkan di sini rumusnya, nanti kita enter, didapat nilainya ini. Ini nanti tinggal kita tarik, dapat semuanya. Nanti kita blok kedua data ini. Setelah kita blok, kita ambil regresi. Nanti keluarnya juga akan seperti ini. Di sini kita akan menarik kesimpulan dari data analisis sampai akhir dalam bentuk kurva ini atau dalam bentuk grafik seperti ini. Kita tinggal tarik kesimpulan. Kesimpulan yang pertama itu didapat dari garis yang berwarna biru ini. Ini data kita yang tadi, data perbandingan antara jalan baja dan jalan raya. Artinya kereta api dan bis. Ini dalam kondisi seimbang, kita tarik garis lurus ke atas sampai bersinggungan dengan grafik ini. Setelah dia bersinggungan, kita arahkan dia ke kanan atau ke garis Y ini. Di sini kan didapat sekitar kurang lebih 84% atau 0,84 juga bisa. Artinya 84% orang memilih jalan raya meskipun biaya jalan baja atau kereta api sama dengan bus. Nah, bisa dipahami ya. Meskipun biaya ongkos kereta api dan bis itu sama, orang akan lebih memilih bis sebanyak 84%. Kalau ada 1000 orang penumpang dari Ciamis menuju Jakarta, berarti sekitar 840 orang itu akan naik bis. Nggak mau dia naik kereta api. Dengan berbagai macam alasan mungkin dia akan tetap lebih memilih kereta api. Nah, kalau di sini saya mencontohkan antara kereta api dan bis. Di sini dari data survei memperlihatkan hasilnya 84% orang lebih memilih bis atau jalan raya. Nah, kalau di kesimpulan kedua, jika kereta api meningkat pangsa pasarnya menjadi 30%, operator harus sanggup melakukan pelayanan dan efisien biaya. Sehingga biaya jalan baja atau kereta api itu harus lebih murah 16 kali satuan uang dari jalan raya. Artinya, kalau pengen kereta api itu penumpangnya meningkat, atau artinya ada peningkatan dari yang biasa, tadi kan 84%-nya kan sama bis naiknya penumpangnya kan. Nah, kita ambil nih, kita 30%-nya. Gimana caranya? Ya, otomatis kereta apinya harus turunkan tarifnya minimal itu 16 satuan uang.
agar pangsa pasar 30% ini bisa diambil oleh kereta api. Nah, kesimpulan kedua ini gimana cara menarik kesimpulannya, Pak? Nah, yang kedua ini kita tinggal menarik garis yang biru ini. Kalau misalnya nah, kita bisa juga menarik garis seperti yang biru ini dari bawah ke atas, terus tarik ke kanan. Nah, kalau tadi katanya meningkatkan pangsa pasar 30%, ya kita tarik dulu dari sini. Dari sini kita tarik bersinggungan dengan garis kurva itu, lalu kita tarik ke arah kiri. Kurang lebih seperti itu. Kita bisa menarik jumlah pangsa bis tadi sekitar 30% dengan menurunkan harga sekitar 16 satuan uang. Itu orang akan berpindah ke kereta api. Itu dari hasil simulasi dari analisis statistiknya. Masih kalau kita pro terhadap kereta api. Atau kita tarik lagi kesimpulan yang ketiga. Jika diharapkan pangsa pasar seimbang, artinya 50% penumpangnya naik kereta api, 50% penumpangnya naik bis. Itu akan tercapai jika biaya jalan raya itu lebih mahal sebesar 30 satuan uang. Artinya kalau misalkan Ciamis Jakarta itu ongkosnya 100.000, otomatis kereta api harus menawarkan harga sekitar 70.000. Nah, itu gimana cara menarik kesimpulannya, Pak? Ya, kita tarik dari arah sini. Nah, kita ambil dalam kondisi seimbang tadi kan. Dalam kondisi seimbang kan di 50 ini atau 0,5. Kita tarik garisnya sampai bersinggungan dengan kurva yang berwarna biru, kita tarik ke bawah. Di sini kan dapat angka 30. Artinya di situ pangsa pasar seimbang 50%, maka kondisi akan bisa dicapai jika biaya bis itu lebih mahal sebesar 30 satuan uang dibandingkan jalan baja. Nah, itu kesimpulan dari perkuliahan kita di pertemuan ke-9 mengenai model logit binomial selisih. Dan logit binomial nisbahnya gimana? Logit binomial nisbahnya saya jawab di video tutorial aja biar lebih cepat dan bisa juga langsung dikerjakan menjadi tugas. Itu caranya sama, yang berbeda apa? Rumusnya dan kurvanya ini yang berbeda. Nah, ini bentuk datanya. Semuanya bisa lihat. Ini ada asal dan ada tujuan. Artinya ini para peternak dari Gondang Rejo ke pasar hewan. Ada dari Blora ke pasar hewan. Ini sepertinya di daerah Jawa Tengah ya. Semarang, pasar hewan. Ini asal, ini tujuan. Nah, ini peluang yang dipilih. Modanya, atributnya ada P1 dan P2, dan ada juga total biaya dari P1 dan P2. Di sini disimpulkan dengan C. Nah, ini kan data, kalau bagi yang udah nyambung nih pemikirannya, kan gampang ngumpulin data. Pergi ke pasar hewan, data tentang siapa saja sih yang datang, kendaraan-kendaraan di luar kota ini, dari mana aja. Kita tinggal bisa jadi kita bikinkan angket juga bisa, atau kita bagikan kuesioner gitu ya, atau kita memang mendatanya langsung tanya sama pemilik truknya atau pemilik hewan ternaknya, ini mobil dari mana, bawa sapinya kemana aja, dari lokasi ke sini berapa waktunya gitu, dan berapa biaya yang dihabiskan. Itu kan bisa dilakukan dengan sangat gampang sekali gitu. Nah, nanti ini bisa dijadikan skripsi untuk, setidaknya saya ini memunculkan ide bagi mahasiswa semua untuk 1,5 tahun lagi. Jangan stres memikirin, Pak saya mau wisuda tapi skripsi nggak tahu judulnya apa. Sekarang kayak kasih jawaban. Kalau di transportasi salah satunya seperti ini bisa. Cara mengumpulkan datanya pun juga gampang. Ini anak ITB dan anak Surakarta, dari kampus Muhammadiyah Surakarta. Ini yang Surakarta mengambil dari perbandingan antara truk dengan kolte, antara truk dengan kol diesel untuk di pasar hewan ternak. Nah, saya sekarang kasih ide juga, bisa sih bandingkan antara
angkot yang ada di kota Ciamis nih digantikan dengan bis BRT. Kan sekarang BRT belum ada. Kalau dia hadirkan BRT di kota Ciamis nih, menguntungkan atau tidak? Ada nggak pangsa pasarnya gitu? Atau bisa nanti juga membandingkan antara bus yang ada sekarang ini kayak Sumberjaya, Budiman, bus Merdeka itu yang berangkat dari Ciamis menuju Jakarta, menuju Jogja, yang menuju Semarang, itu kan bisa dikaji. Kalau misalkan sekarang penumpang bis itu lebih banyak dibandingkan kereta api, kita bisa bikin model atau simulasi modal kereta api itu, kita bikin penumpangnya lebih banyak dengan kondisi gimana, ongkos bis itu kita apakan, kita rendahkan atau kita mahalkan, atau kecepatan kereta apinya kita tambah biar waktu tempuhnya lebih cepat lagi gitu. Itu bisa kita modelkan dan itu bisa jadi skripsi untuk 1,5 tahun lagi. Nah, sekarang saya sampaikan jangan stres setelah jadi senior, nanti ya sekarang kan baru junior, nanti setelah jadi senior malah stres nggak tahu judul skripsinya apa, malah nanti lama-lama ngumpul di kampus mungkin harus mungkin tua aja. Sekarang saya kasih ide, nah ide ini bisa dikembangkan terus sambil kuliah, dikembangkan terus apa aja yang unik rasanya bisa dijadikan penelitian untuk atau skripsi, atau nanti memang menjadi peneliti atau menjadi engineer yang lebih berkelas gitu. Kan ada aja ide kita ini yang orang lain nggak tahu gitu, tapi yang bernilai manfaat dan tujuan itu tinggi gitu. Nah, dia bentuknya seperti ini dengan satu sub pembahasan dengan penelitian. Tugasnya Pak itu deadline-nya kapan ya? Nah, untuk tugas itu dikumpul hari Senin, kalau bisa Senin minggu depan, jangan hari Selasa, hari Senin malam minggu depan, biar panjang waktu pengerjaannya. Baik Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.